adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Semoga semua sehat dan penuh dengan sukacita. Nah, adik-adik, kita mau beribadah lagi secara online hari ini. Dan kita mau nyanyi sebuah lagu. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Oke, pakai musik ya. Siap! Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin beribadah. Tolong jaga kami sampai akhir ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyanyi satu pujian Semua yang Tercipta sebelum kita mendengarkan pembacaan ayat emas. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Mazmur pasal 9 ayat sampai Ayat 2. ayat 2. Terus Aku mau bersyukur kepada kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku Mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Daki-daki. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca Alkitab. Tuhan berkati agar yang kami baca dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Amin.
Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Kakak berharap adik-adik semua sehat dan sukacita senantiasa, walaupun ibadahnya di rumah ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 1-13. Dengan judul pelajaran, beritakan kebaikannya kepada semua orang. Selamat mendengarkan adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kakak akan mulai cerita dengan menunjukkan sebuah gambar. Ada yang tahu nggak gambar apa ini? Ya, ini gambar tentang anak-anak yang pilih-pilih teman. Kakak mau tanya, bolehkah kita pilih-pilih teman? Nah, adik-adik yang jawab ya. Nah, adik-adik, selain gambar tadi, kakak juga punya satu gambar lagi. Nah, gambar ini adalah seorang anak yang sedang menolong temannya yang jatuh dari sepeda. Kakak mau tanya lagi nih, kalau suatu hari adik-adik sedang jalan-jalan, tiba-tiba ada seseorang yang tidak adik-adik kenal butuh pertolongan. Apakah adik-adik mau memberikan pertolongan? Nah, adik-adik, tadi kakak memulai cerita dengan dua hal, yaitu tentang pilih-pilih teman dan menolong orang lain. Nah, bicara tentang pilih-pilih teman, ayo, siapa di sini yang suka pilih-pilih teman? Misalnya, kita hanya mau berteman dengan teman yang kaya aja, atau teman yang pintar saja. Bahkan ketika kita mau menolong orang pun, kita hanya mau menolong orang yang kita kenal. Kalau tidak kita kenal, maka kita tidak mau menolong orang yang kesusahan tersebut. Nah, adik-adik, sebagai pengikut Tuhan Yesus, bolehkah kita pilih-pilih teman? Bolehkah kita milih-milih orang yang akan kita tolong? Nah, mau tahu jawabannya? Ayo kita belajar dari kisah Rasul Paulus. Ya adik-adik, hari ini kita diajak belajar dari pengalaman Bapak Rasul Paulus. Ia ada seorang rasul yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang non-Yahudi. Nah adik-adik, pada waktu itu orang-orang Yahudi sering merasa bahwa berita tentang Injil Kristus, berita tentang karya keselamatan Kristus hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Padahal bagi Tuhan Yesus, karya keselamatannya itu diberikan kepada semua orang yang mau percaya kepadanya. Baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Nah adik-adik, karena itulah Bapak Rasul Paulus hadir menuliskan surat untuk jemaat di Efesus. Isi suratnya adalah untuk memberitakan tentang rahasia Kristus, bahwa setiap orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus akan menjadi ahli waris sebagai anggota persekutuan tubuh Kristus. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, melalui bagian ini Bapak Rasul Paulus mau menyatakan dengan tegas bahwa di hadapan Allah semua orang memiliki hak yang sama untuk merasakan kasih karunia Allah. Dengan kata lain, bahwa di tengah keberagaman, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, telah disatukan oleh kasih karunia Kristus. Nah adik-adik, hari ini kita diingatkan bahwa sejak awal Allah menciptakan manusia itu beragam atau berbeda-beda. Misalnya, ada orang yang kulitnya putih, ada orang kulitnya hitam, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Ambon, ada orang Manado, dan ada orang dari berbagai daerah lainnya. Nah, adik-adik, semua memang berbeda dan beragam. Namun, di tengah berbagai keberagaman yang ada, adik-adik ingatlah bahwa di mata Allah semua manusia memiliki hak yang sama.
untuk dapat merasakan kasih karunia Allah. Karena itu, adik-adik harus selalu ingat bahwa kita harus senantiasa menyampaikan kasih karunia Allah atau kebaikan Allah kepada semua orang tanpa terkecuali. Artinya, adik-adik harus mau berteman dengan siapapun, bahkan melakukan kebaikan dengan semua orang. Tidak pilih-pilih teman, bahkan tetap mau melakukan kebaikan kepada siapapun, baik yang dikenalnya ataupun tidak. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik, maka Tuhan Yesus juga menginginkan adik-adik menjadi berkat buat semua orang. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Pimpin dan bimbing kami Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan apa yang Kau kehendaki untuk menjadi anak-anak yang tidak suka membeda-bedakan teman. Pimpin kami dalam kami bertumbuh, supaya kami semakin menjadi anak-anak yang hidupnya takut akan Engkau. Kami mau berdoa Tuhan buat orang tua kami. Tuhan jaga dan lindungi mereka semua dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan memberkati. Dan juga kami berdoa buat pendidikan kami di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan Yesus tolong agar kami tetap semangat untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Beri kami juga kesehatan yang baik ya Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang sedang dalam proses pemulihan, khususnya buat Bapak Pendeta Teddy Masinambo. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap proses pemulihan yang sedang dilakukan saat ini, agar Pak Pendeta boleh kembali sehat seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus pimpin dan bimbing semua aparat pemerintah, khususnya Pak Presiden kami, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, dalam mengambil setiap keputusan. Tuhan Yesus tolong beri mereka hikmat dan kebijaksanaan selalu. Terima kasih ya Tuhan. Banyak yang ingin kami mohonkan kepadamu, tapi kami percaya Tuhan sudah mengetahui dan akan mengabulkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua itu kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, adik-adik, kita akan segera memberikan persembahan kita. Adik-adik bisa menitipkan kepada mama papa atau bisa dimasukkan ke dulu dalam celengan seperti ini ya. Kita nyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang diberi kepada kami untuk dapat berbagi. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
sebagai lagu penutup, kita akan nyanyi lagu Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Adik-adik yang terkasih, teruslah lakukan kebaikan Allah bagi semua orang, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta penyertaan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian dari sekarang, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian adik-adik, Impa kita hari ini. Terus rajin berdoa dan baca Alkitab ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam Impa minggu depan. Bye-bye.